السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو يقبل التوبات عن عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف والليل لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففادت عينه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para asatiz, para orang tua hujjaj, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Peruri. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia beliau-beliau, Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau-beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang mulia para jamaah masjid salat subuh Komplek Peruri, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk bersimpuhnya kita di sini untuk mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita niatkan nawaitu i'tikaf fi hadzal masajid. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan, kalau ada kajian, ketika kita selesai sholat sunnah 2 rakaat, setelah salam kita niatkan nawaitu i'tikaf fi hadzal masajid lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai duduknya berlama-lama kita, ya, bahasanya buy one get one atau buy one get two. Seperti itu. Kalau itu yang memiliki produk-produk itu mengambil dari agama, ya, banyak penawaran-penawaran yang diberikan oleh mereka. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, mudah-mudahan niat i'tikaf kita menjadi salah satu fi'lun ta'ati, jadi berbuat menambah kebaikan kita di hadapan Allah sebagai bekal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya sebenarnya mau menyampaikan apa gitu, ya Allah sampaikan apa? Enggak taunya tadi imam baca apa? Surat apa tadi di rakaat kedua? Surat tadi saya sudah sujud tilawah sebenarnya. Wasjud waqtarib, ya. Saya langsung karena menikmati ayat itu, saya langsung ternyata enggak sujud tilawah kan tadi. Kalau kebiasaan para a'immah kita memang ada ikhtilaf, ya, ikhtilaf para ulama. Ada yang ketika dibaca salat sujud sahwi enggak sujud tilawah.
Kira tadi saya lihat, oh ternyata ini ruku. Udah, kembali. Apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ini Rasulullah kan bertanya, ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Saya enggak bisa membaca. Rasul kita itu bukan seperti orang yang sering nyari wangsit ke wadi-wadi, ke goa-goa. Makanya Rasul kita bukan seorang yang penyair. Karena kebiasaan orang Arab itu setiap hari Kamis mereka membacakan puisi-puisi, membacakan syair-syair. Sehingga 7 pemenang yang ketika syair itu dibacakan akan ditempel di dinding Baitullah, di dinding Ka'bah. Sehingga hari Rabu, hari Kamis dia mencari tuh. Bahasa kita nyari wangsit, bertapa, semedi, agar mendapatkan syair-syair yang bagus untuk bisa dibacakan di hadapan khalayak ramai. Ini Rasulullah bilang, Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Akhirnya kita berpikir ternyata ayat ini memang harus direnungi. Ini salah satu ayat dasar. Kalau kemarin Jumat saya sampaikan bagaimana penciptaan manusia. Nah, di ayat itu pun kita disuruh belajar. Makanya ayat yang kita baca, ayat yang diriadohin sama ayat yang gak diriadohin ketika kita baca itu beda. Gimana riadohinnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dia. Gimana? Baca diri kita dulu. Makanya nanti nyambung dengan ya bab yang akan kita bahas pada hari ini. Kitabnya kecil memang, ini kitab Bidayatul Hidayah. Ini hadiah dari teman saya yang tinggal di Mekah. Beliau punya pesantren sekarang di Jawa Timur. Ammal ainu, ya. Jadi mata, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ini ada 2 ayat. Yang pertama ayat Quran yang tadi kita dengarkan, yang kita baca setiap salat, yang kita tadarus, itu ayat Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah. Salah satu ayat kauniyah kita adalah mata. Wala taqfu laisa bihi ilmun. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Ini kan banyak persoalan yang kita enggak ketahuin, kita komentar. Sehingga satu permasalahan itu jadi kisruh. Asal nyambung aja. Karena apa? Innal basar. Sesungguhnya penglihatan kita itu wal fuad. Innas sam'a wal basar. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita wal fuad. Apa itu fuad? Fuad itu suara hati kita. Jangankan ucapan kita. Kira-kira bisa nggak dengar suara hati saya, Bang? Ini misalnya ngeretek aja suara hati kita. Si fulan begini. Itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya luar biasa nih Imam Al-Ghazali membahas tentang mata. Adabul ain, adab mata. Nanti ada lagi adabul batan, adab perut. Adabul yadain, adab tangan kita. Fa inna ma khuliqat laka litahtadi biha fiz zulumat. Pada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita litahtadi biha fiz zulumat, untuk
membantu kita melihat kegelapan. Jadi salah satu fungsi mata untuk melihat kegelapan. Baik itu faktor kegelapannya di malam hari atau tidak ada pencahayaan. Ketika Allah berikan mata kita sehat, yang gelap menjadi terang. Ya sebenarnya kan pernah nggak kita pikirin? Bagaimana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Pikirin tuh. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melihat kegelapan. Contoh ruangan ini kita matikan semua gelap. Kita mau nyari mushaf Al-Qur'an, kita mau baca Al-Qur'an, mau fi'lun ta'ati, berbuat kebaikan itu sulit. Untuk melihat kegelapan. Nah, sekarang kita berpikir, mata aja ketika operasi mata kan mahal. Bahkan ada cerita ya, ada kasus di Kalimantan itu dia sampai 3 kali operasi mata. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ngitung nikmat Allah itu nggak bakalan bisa. Nikmat mata aja mata. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Wa tasta'ina biha fi hajati. Dan mata itu bisa membantu kita untuk melakukan kebutuhan kita, hajat kita. Kita mau makan. Saya baru teringat kemarin 3 minggu yang lalu punya temen, bukannya temen sih, jamaah. Dia itu sakit gulanya sampai 600. Ketika dia lagi makan, dia nanya sama istrinya, kan dia baru pulang dari rumah sakit. Saya tahu makan. Dia bilang, "Mah, ini apa, Mah? Ini apa?" Segitu dekatnya. Jadi ternyata orang yang punya penyakit gulanya tinggi itu pengaruh kepada mata. Penglihatannya dia nggak bisa lihat apa yang ada di hadapannya. Kita mau minum, sulit rasanya untuk bisa. Sehingga dari nikmat mata ini membantu apa yang menjadi kebutuhan hajat kita. Kalau keadaannya terang semuanya enak. Makanya bilang saya Allah bersyukur. Saya pakai kacamata Pak dari kelas 2 sanawiyah. Saya pikir enak kali kalau punya mata sehat ya. Tanpa ada pengeluaran untuk beli kacamata. Dari situ aja udah kita hitung. Coba Bang ngelihat kacamata enak gak yang pakai kacamata? Terus yang kedua, yang pertama tadi untuk membantu kita melihat dari kegelapan. Imma kegelapan itu memang gelapnya malam atau gelapnya ruangan. Yang kedua, membantu kita untuk bisa apa? Hajat kita. Yang ketiga, wa tanzura biha ila ajaib malakutis samawati wal ard. Wa tanzura, dan untuk melihat ya ila ajaib, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, malakutis samawati wal ard. Jadi untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi. Nah, ini yang dimaksud tadi oleh hadis qudsi yang tadi di muqaddimah saya. Ada sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan langsung, direct dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu rajulun zakarallah khaliyat fafadat ainahu. Rajulun zakarallah, seseorang yang berzikir
Seseorang yang berzikir, baik itu zikirnya dengan zahar, dengan sir, atau zikirnya melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, pernah nggak Pak kita zikir nangis, pernah nggak? Pernah kan ngerasain? Baik itu rame-rame atau kesendirian. Kadang kita zikir untuk bisa meneteskan air mata itu sulit. Makanya dibantu dengan apa? Melihat, ya kata Imam Al-Ghazali, melihat ayat-ayat Allah, ayat kauniyah yang Allah ciptakan. Dulu ketika saya belajar tasawuf, Pak, belajar bertorikoh, baru jalan itu kelas usia 14 tahun. Apa katanya? Belajar dengan siapa? Hati-hati, nanti bisa gila. Saya pikirin, kenapa orang yang dekat dengan Allah itu bisa gila? Satu di antara dua faktor. Faktor pertama, dia nggak punya mursyid, dia nggak punya pembimbing. Karena seorang mursyid nggak pernah ngasih amalan itu banyak. Mursyid itu tahu berapa yang harus dijalankan zikir itu, sehingga dia zikir pakainya nafsu. Dia pengen ini, pengen bisa ini, mau bisa itu. Sehingga ketika 1.000, 2.000, 3.000 sampai ratusan ribu harus dia selesaikan zikirnya. Padahal apa? Yang tujuannya bukan untuk taqarrub ilallah, ada tujuan. Tapi kalau seorang mursyid enggak. Dia tahu nih kita ini seperti apa. Sehingga enggak membuat kita gila. Lama-kelamaan kita makan nih sayur asem, ikan asin, jengkol sama tempe menu. Tiba-tiba kita dikasih steak, Pak. Dikasih spaghetti. Makanan kita bukan? Saya ketika tinggal di Saudi, tiap hari makan nasi kebuli. Enggak masuk di mulut saya. Karena enggak masuk di mulut, enggak masuk perut, akhirnya apa? Aduh, makanan begini banget. Bukan kesukaan kita. Begitupun zikir. Oleh karena itu, zikir yang diajarkan ketika kita berthariqah, akhirnya apa? Candu. Orang kalau yang ngobat itu katanya candu, kalau nggak disuntik badannya menggigil, pikirannya kalut. Sama orang yang biasa zikir, itu lama-lama candu. Dia kalau nggak zikir, nggak sholat, nggak baca Quran, hatinya kerontang. Jadi ada kejadian ya Pak. Jadi ketika kita lagi halaqah seperti ini di Masjid Nabawi, ja'a rajulun, datang seorang syabab. Kan baca biasa setoran hafalan setiap ba'da subuh itu. Malamnya kerja, pulang kerja, sampai subuh itu nggak tidur, ngafalin kita. Ngafalin, besok subuh harus setoran. Itu datang seorang pemuda. Assalamualaikum ya Syekh. Ya. Waalaikumsalam. Apa kata orang pemuda? Iqra'ul Qur'an liya. Bacakan Al-Qur'an untukku. Karena kebetulan kita pengen ini Pak, pengen setoran. Kata Syekh tersebut, khalina ba'din 15 daqaik, sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit untuk nunggu kamu ambil air wudu, sholat dan iqra'ul Quran. Sengaja dilamain dengan syekhna. Terus dipraktekin oleh mursyid kami, Kiai Sa'adi. Jadi sebelum dia datang ke kiai,
ngungkapin sakitnya apa, permasalahannya apa, dibikin program, artinya sebelum bertemu dengan Pak Kiai ngambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat sama sholat taubat. Akhirnya ketika dia sholat hajat, dia sholat taubat, dia baca Quran, dan laki-laki tersebut pamit, udah 15 menit dipanggil tuh laki-laki tersebut mau dibacakan Al-Quran. Sebelumnya Pak, mukanya kusut. Orang itu muka itu bagaikan LED. Ini handphone, kelihatan wajah saya pasti ada dalemannya. Kalau dalemannya bagus, hasilnya pun bagus. LED yang muncul, tampilan yang muncul di handphone tersebut, video tersebut bagus. Tapi kalau dalemannya tidak sesuai speknya, itu enggak bagus hasil dari tampilan video atau foto tersebut. Ngalamin kan dulu handphone jadul ya. Sekarang bagus-bagus enggak kamera? Bagus. Bahkan yang itu bisa diterangin, gambarnya bisa bersih. Mau dibacakan Quran, khalas ya Syekh, sudah. Dia enggak perlu lagi untuk dibacakan Quran. Kenapa? Apa kata Syekh? Ruhjuan. Ruhmu itu lapar. Ternyata ruh itu bisa lapar. Kalau jasad kita butuh makanan, butuh vitamin, ruh juga butuh makanan, butuh vitamin. Makanan ruh apa? Salat, baca Quran, zikir, itu makanan ruh. Sama ketika orang yang mau berobat, habis sholat dia merasa tenang. Karena apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga ketika kita melihat alam malakut ini, alam syahadah, itu kan tingkatan alam, ada alam dunia, ada alam syahadah. Alam syahadah yang nampak di hadapan kita. Ini ketika kita zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ulama-ulama terdahulu itu kalau zikir subhanallah ngelihatnya langit. Subhanallazi khalaqa sab'a samawati wal ard wa sab'al ard. Ya Allah, maha hebat Engkau. Ya kalau tafsirannya kan maha suci tafsirannya. Tapi saya mengartikan apa? Maha hebat Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Contoh Pak, kita naik pesawat. Dari 7 lapis langit itu apa manfaatnya? Kira-kira langit ada manfaatnya enggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Kita lihat langit tanpa tiang, ada enggak tiang? Hah? Yang pernah ke Turki ada. Dari Turki, dari paling ujung dunia sampai ujung barat, ujung timur, enggak ada tiang. Jadi kalau mau zikirnya enak, bisa rojulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu, lihat aja langit. Subhanallah, subhanallah, itu bisa meneteskan air mata. Karena apa? Karena ada alam syahadah yang kita lihat. Lihat kalau kita nonton dengar lagu. Kenapa orang banyak yang nangis ketika ngelihat film India? Hah? Kan ada filmnya tuh, ada tampilan fisiknya. Jadi kalau kita bagus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata Imam Al-Ghazali ngangkat ini adabul ain, adab tentang mata itu harus digunakan, salah satunya adalah melihat keajaiban alam langit dan bumi. Lihat bumi Pak, kalau nggak ada bumi, berapa banyak manfaat tanah,
berapa banyak manfaat bumi dan apa yang dihasilkan oleh bumi. Hujan aja dah dari langit. Hujan dari langit. Maka ketika hujan subhanallah, ya, ini zikir nih yang jarang. Kira-kira sering gak zikir kayak gitu? Subhanallah. Apalagi kalau yang sering naik pesawat. Saya kadang kalau lagi naik pesawat nangis aja. Kenapa? Gak sanggup memikirkan. Karena ibadah tafakkaru, ketika kita saatan bertafakur, mengingat ciptaan Allah, melihat ciptaan Allah, khairu min ibadah sanatan. Tafakkaru saatan, berpikir. Makanya ketika Allah di ayat dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang ciptaannya, pasti belakangnya afala taqilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Ini harus. Kalau kita mah, ya saya dulu ya sebelum belajar begini, belajar mak pagi biasa aja ngelihat langit biasa, ngelihat bumi biasa, ngelihat yang kita makan, sampai ngelihat diri kita. Ya baik jangan jauh, lihat nih diri kita. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba. Enak banget Pak. Ngegerakin tangan coba. Bisa ngerakin tangan? Enak kan? Coba ketika setruk aja. Jangankan ngambil gelas, sendok kan enteng Pak. Berapa beratnya sih sendok? Tapi ketika Allah uji sakit kita, bisa ngangkat sendok? Bisa. Pinggang dah, pinggang, jangan jauh-jauh. Kan kalau lagi sehat enak ya? Ruku enak, sujud enak. Coba giliran aja lah sakit pinggang. Enggak ada karung yang kita bawa, bukan besi yang kita angkat, mau ngangkat pinggang aja, kaki aja sakit luar biasa. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Air yang kita minum dari mana nih? Makanya orang yang mau dibukain mata batinnya itu apa? Lihatnya dari mata fisik dulu. Jadi kalau gimana mau dibukain mata batinnya, yang tersembunyi, yang tersirat, kalau mata fisiknya aja jarang kita lihat. Ngelihat sayuran, pernah ngelihat tempe nangis Pak, ngelihat bayam nangis pernah. Ngelihat buah jeruk pernah nangis. Lihat jeruk. Ajaib malakutis samawati wal ard. Keagungan alam semesta, alam raya. Dari jeruk bisa nangis, dari pisang bisa nangis. Ini khalian fafadat ainahu, ternyata Allah berikan apa nih? Allah selamatin dia di yaumul qiyamah karena lantaran kita rajulun zakarallah, mengingat Allah. Mengingat Allah bukan cuma kita subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari subhanallah, alhamdulillah, mentoknya kita di zikir di mana? Oleh karena itu kita diajarin nih sama Pak Kiai. Kalau enggak bisa, diri lu lah. Kalau alam semesta enggak bisa membuat kita zikir, mengingat Allah, kita meneteskan air mata, lihat diri kita. Gimana lihat diri kitanya? Kira-kira kita lahir ke alam dunia ini bisa ngapain? Cuma bisa nangis.
Lihat diri kita, lihat mata, lihat tangan, lihat perut, lihat kaki. Ternyata dari mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada namanya optik. Buat apa? Mata kita yang kurang penglihatannya bisa pakai kacamata. Kira-kira menghasilkan uang enggak? Hasil. Dia buka optik, ada orang stafnya yang kerja sehingga bisa memberikan dari mata, dia bisa ngidupin anak, bisa memenuhi kebutuhannya. Tuh karyawan. Dari mata orang bisa naik pesawat, dari mata orang bisa naik mobil mewah, dari mata orang bisa tinggal di rumah yang megah. Siapa? Bos kaca mata. Coba, ini kan ya Allah, kita ngelihat sesuatu yang indah, itu zakarallah khalian, sehingga kita nangis, ya Allah. Yang selanjutnya adalah apa? Wa ta'tabira bima fihi minal ayat, dan bisa apa? Melihat hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa itu hikmahnya? Banyak sekali hikmah. Dan selanjutnya adalah dan fungsi mata saya singkat, au tanzura biha ila muslimin bi ainil ihtiqari. Salah satu, kalau kita mau bisa zikir meneteskan air mata, kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah kita melihat saudara kita dengan mata kita ihtifari, dengan merendahkan. Bahasa kerennya underestimate. Tuh. Kadang kan mohon maaf Pak, ya kita kalau punya mata, yang kita lihat saudara kita baiknya apa buruknya? Kebanyakan. Makanya ini salah satu fungsi mata nih, jangan melihat atau merendahkan kita punya saudara. Ah, siapa dia? Bisanya ini doang, siapa dia? Makanya saya sering sampaikan di setiap kajian, di setiap kesempatan, yuk kita lihat apa? Satu, yang lupain yang dua, ingat yang dua, lupain yang dua. Ingat apa yang dua itu? Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Yang kita ingat tuh kebaikan orang lain terus. Oh si fulan orangnya baik, nggak ada buruknya. Sekalipun ada kelihatan buruknya, udah kita anggap itu kebaikan. Itu namanya husnuzon.